semua diperkenankan untuk hadir di rumah ibadah yang kudus, Gereja Kemim Abraham Matungkas, untuk beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemim Abraham Matungkas dan seluruh Pelsus mengucapkan selamat datang kepada kita semua, terlebih khusus kepada jemaat baru yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami saat ini. Selamat kita beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi dalam klik nomor 302, Buka Pintu Hatimu. Kami semua, jemaat, umat, untuk datang beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kesempatan yang indah yang Tuhan beri untuk kami jalani hari ini dengan baik. Dari awal sampai selesai ibadah ini, semua fokus dalam penyembahan kepada Tuhan. Kami buka ibadah ini. Puji Allah, haleluya. Kamu tifatamu rendah-rendah bertuja hosana hari. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah janji anugerah Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca Alkitab dan pemberitaan firman-Nya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami semua siap untuk membaca Alkitab dan melakukan apa kata firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan berfirmanlah bagi kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan dan dengarkanlah firman Tuhan ini yang terdapat di dalam Markus pasal 2. Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari firman Tuhan ini dibaca secara berbalas-balasan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia pada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang untuk boleh membawakan puji-pujian. Haleluya.
ada di jemaat Abraham Matungkas. Mungkin baru kali ini saya melayani di jemaat Abraham wilayah di Malang. Iya, jadi kalau tidak dikenal, tidak disayang. Lebih dikenal pasti lebih disayang. Biar kurang baku dapat di jalan, baku dapat di mana kan? Saling tegur sapa. Dan sangat bersyukur saya bisa melayani di jemaat. Tadi ada jemaat simpatisan, ada jemaat tamu yang baru saja membawakan puji-pujian. Jadi luar biasa. Kalau sumber tambah kolom itu berarti sumber tambah itu jumlah kakak. Cuma biasanya DP jumlah cuma sekian, tapi supaya lebih efisien untuk pelayanan, backing pemetaan, backing pemekaran, supaya dalam satu teritorial atau satu tempat tinggal jemaat. Oh, iya, di sini begitu Pak Sek. Wakil, ya, begitu supaya enak, toh, nyaman dalam pelayanan. Tidak ada satu. Nah, kalau kita melihat dari bacaan ini, yang sudah kita baca tadi, ini kok sama dengan cerita anak sekolah minggu. Tinggal ulang-ulang, diulang-ulang kembali. Memang ini firman Tuhan, kalau nyandak mau ulang-ulang, toh, nyandak mau semakin dimengerti, harus diulang-ulang. Firman Tuhan yang baru kita baca dan baru kita dengarkan dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, di situ menceritakan tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Iya. Di mana orang lumpuh disembuhkan. Di perikop-perikop sebelumnya, Injil Markus juga telah menunjukkan sejumlah mujizat yang sudah dibuat oleh Tuhan. Jadi ada banyak mujizat yang Tuhan ada buat, yang Tuhan ada backing. Termasuk ada penyembuhan dari kerasukan setan, ada penyembuhan dari roh-roh jahat, dan juga ada penyembuhan sehingga banyak orang akan mengerti. Bahkan besar kemungkinan kitab ini juga merupakan salah satu sumber bahan penyusunan kitab Injil Matius dan Lukas. Banyak ahli juga setuju bahwa kitab ini ditulis oleh Markus. Dan orang yang memiliki penyakit dicap karena berdosa. Memang semua orang berdosa. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanyalah siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyempurnakan orang pe kehidupan. Iya, yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Kalau dia menganggap bahwa dia sempurna, itu berarti apa? Tahu-tahu cuma Tuhan yang sempurna. Orang semua ini berdosa. Nyanda ada tuh bilang nyanda berdosa. Pendeta, guru agama, penatua, diaken berdosa. Iya, semua orang ini berdosa. Mana orang bisa melakukan itu 10 hukum? Tidak ada. Iya. 10 hukumnya tidak bisa orang lakukan kan? Orang Yahudi bilang supaya mendapatkan keselamatan harus melakukan apa? Melakukan apa? Harus melakukan hukum Taurat. Maka bisa. Tuhan Yesus menyempurnakan itu dengan hukum kasih. Sedangkan cuma 2 itu orangnya tidak dapat backing. Orang backing mau backing supaya itu 2 hukum itu bisa jadi sulit kan.
So berusaha melakukan, apalagi itu 10. Iya. Ini ahli-ahli Taurat bilang, kalau ngoni melakukan hukum Taurat, ngoni akan selamat. Bukan hukum Taurat yang menyelamatkan, tetapi iman yang menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Diselamatkan oleh Tuhan Yesus lewat iman. Iya, bukan karena melakukan ini dan itu. Bukan karena supaya orang harus nyandak makan makanan ini dan itu. Iya. Kalau makan makanan itu Tuhan selamat. Kalau nyandak makan makanan itu nyandakmu selamat. Orang yang memiliki penyakit dikatakan akibat dosa. Jadi kita dapat memahami mengapa Yesus mengatakan orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi perikop ini menunjukkan kepada kita siapa Yesus itu, bahwa dia adalah anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa saya dan saudara-saudara, mengampuni dosa semua orang, mengampuni dosa semua orang. Dialah yang berkuasa. Yesus tidak mungkin menghujat atau menghina Allah seperti yang dipikirkan oleh ahli Taurat. Sebab dia adalah Allah yang menjelma sebagai manusia. Jadi ungkapan ini dapat berarti bahwa Yesuslah yang datang membawa pengampunan dosa kepada umat manusia lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Karena orang Kristen, saya dan saudara-saudara terpanggil untuk memberitakan Injil, terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan lewat perkataan maupun lewat perbuatan. Bukan cuma tugas diaken, penatua, guru agama, pendeta. Bukan cuma tugasnya pelayan-pelayan khusus, tetapi tugas semua orang Kristen, semua orang percaya. Puji-pujian sesudah khotbah yang pertama oleh keluarga yang berduka didampingi oleh teman-teman pelayan khusus kolom 2. Yang kedua dari Solo, dari adik Jane Martin, anak sekolah minggu. Dan yang terakhir dari Bapak Ibu yang bersyukur berada 2 tahun di sepanjang minggu berjalan, baik ulang tahun pribadi maupun keluarga. Silakan puji-pujian dari keluarga yang berduka.
Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini saya akan bacakan sampul syukur yang masuk. Ibadah di hari Minggu ini, kita semua boleh menikmati berkat Tuhan yang sama melalui pembacaan firman, doa dan puji-pujian yang telah kita persembahkan kehadirat Tuhan. Mengawali warta jemaat saat ini, kami atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Abraham Tungkas, teman-teman pelayan khusus seluruh jemaat Abraham, jemaat tamu, jemaat simpatisan menyampaikan terima kasih kepada Kadin yang sudah boleh memimpin ibadah dari pagi hingga saat ini, yang terkasih Ibu Pendeta Aplita Sampelan Sarjana Teologia yang juga adalah Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Roy yang sudah membagi firman dalam persekutuan ibadah di Jemaat Abraham Tungkas. Sekaligus juga tadi so bantu hitung-hitung kakak dan perkalian secara nasional kehadiran jemaat yang juga jadi pergumulan dan juga pelayan khusus dan badan pekerja untuk berusaha menghadirkan jemaat dalam setiap persekutuan ibadah. Sekali lagi untuk motivasinya, untuk firmannya bagi kami jemaat kami sampaikan terima kasih Ibu Pendeta, kiranya dalam tugas kerja dan pelayanan diberkati sampai pada keluarga besar, tetapi juga berkat-berkat Tuhan terus tercurah nyata bagi kehidupan Ibu Pendeta secara pribadi dan keluarga, tetapi juga jemaat Roy terus menikmati berkat Tuhan sama dengan Abraham kan Bu, memberkati sama. Terima kasih kepada pelayan khusus kolom 5, Ibu Penatua, Ibu Yakin, pelayan khusus Penatua Pemuda yang bertugas pelayan khusus kolom 6, Penatua izin, Penatua Pemuda dan Yakin kolom 6, terima kasih banyak dan juga penerima tamu, teman-teman khusus kolom 1 sampai kolom 8, Penatua Bipra yang juga boleh hadir, Kantoria, terima kasih banyak, pemain musik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Bapak Ibu yang sudah mengisi puji-pujian baik sebelum khotbah maupun sampai dengan sesudah khotbah tadi. Terima kasih banyak teman-teman Pak Joshua, Komisi Musik Multimedia. Terima kasih banyak untuk pelayanan kita di hari ini, pegawai gereja, pastor, Bapak Ibu jemaat kolom 1 sampai kolom 10, dari orang tua sampai anak-anak sekolah minggu yang hadir, tetapi juga Bapak Ibu jemaat tamu, jemaat simpatisan yang boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah di saat ini. Terima kasih banyak juga buat penasihat jemaat yang juga boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah di saat ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Tuhan memberkati. Dan sebagai informasi yang ada di Jemaat El Roy, bahkan ya Bapa di surga, kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripadamu terus dianugerahkan Tuhan dalam hidup pribadi Ibu Pendeta, agar di dalamnya Tuhan Allah dia senantiasa mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Bahkan ya Bapa di surga memberkati kehidupan keluarga Pandelaki Sampelan, biar senantiasa diberkati Tuhan Bapak sebagai kepala keluarga akan berpisah dari tempat ini. Tuhan memberkati kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa shalom yang daripadamu. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.